Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuristiani Adelia dengan NPM 19510301332 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 3. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hadis Ekonomi. Untuk hadis yang pertama ialah hadis tentang muamalah syariah. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Rawal Muslim an Nu'man bin Bashir qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'man bi isba'ihi ila uzunaihi. Inna halalan bayyinun wa inna haraman bayyinun. Wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqa subhati istabra alidinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a subhati waqa'a fi harami. Qarra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fi jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiya qalbu. Artinya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Al-Nu'man bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Al-Nu'man sambil mengisyaratkan kedua telunjuknya ke telinganya. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu, siapa yang takut terhadap syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun ia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging yang jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini telah dijelaskan bahwasanya yang halal dan haram itu telah jelas, namun di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui kejelasannya. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Islam untuk menjauhi perkara syubhat tersebut, karena sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini, apabila seseorang terjerumus ke dalam perkara syubhat, berarti ia terjerumus pula ke dalam perkara yang diharamkan. Artinya syubhat ini diharamkan di dalam Islam. Yang selanjutnya adalah hadis tentang riba yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna wa qala syirku billah wa sihru wa qatun nafsil lati haramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal yatim wa tawalli yaumal haqqi wa qatlu muhsanati mu'minatil ghafilat. Artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci melakukan zina. Pada hadis ini telah dijelaskan bahwa adanya pelarangan riba.
eh, segala bentuk riba, baik itu dalam transaksi jual beli maupun transaksi lainnya, itu dilarang dalam Islam. Riba termasuk ke dalam 7 perkara yang membinasakan, dan riba ini disetarakan dengan dosa syirik kepada Allah, sihir, membunuh, lalu memakan harta anak yatim, dan kabur dari medan peperangan, serta menuduh wanita mukmin melakukan zina padahal wanita itu suci. Jadi jelas bahwasanya riba di dalam Islam itu diharamkan. Selanjutnya adalah hadis tentang jual beli yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Syu'bah an Qatadah an Salih Abi Khalil an Abdullah bin Harith rafa'ahu ila Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar malam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ahima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ahima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Salih Abu Al-Khaliq, dari Abdullah bin Harith, yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar atau pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah. Atau beliau bersabda, hingga keduanya telah berpisah, jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Bila keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan dalam jual belinya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya di dalam jual beli terdapat hak khiyar, yang berarti ada hak pilih antara melangsungkan atau melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi jual beli tersebut selama penjual dan pembeli ini belum ada kesepakatan. Di dalam hadis ini dijelaskan juga bahwasanya di dalam Islam itu terdapat beberapa etika jual beli, dan salah satunya itu adalah kejujuran dan amanah. Di dalam jual beli ini terdapat rukun dan syarat jual beli. Rukunnya yang pertama itu adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga itu adanya objek yang diperjualbelikan, dan yang keempat itu adanya ijab qabul. Nah, untuk syarat syarat jual beli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dalam jual beli tersebut harus adanya kejujuran, yaitu penjual harus menjelaskan kelebihan maupun kekurangan dari barang yang dijualnya kepada si pembeli, agar si pembeli ini mengetahui bagaimana keadaan dari suatu barang tersebut, baik dari segi kuantitasnya, segi kualitasnya, dan yang lainnya. Apabila si penjual ini menutupi kecacatan barang yang dijualnya kepada pembeli, maka tidak adanya keberkahan pada jual belinya tersebut. Selanjutnya adalah hadis tentang syirkah musyarakah, yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Mujisi, hadatsana Muhammad bin Azib Rikon, an Abi Hayyan at-Tayyimi, an Abi Hurairah rafa'ahu qala Innallaha yaqulu ana salisu syarikaini malam yakun ahaduhuma sahibah fa idza khanahu kharajtu
min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Misisi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zubrikon dari Abu Hayyan At-Taimi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia merofaakannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia mengkhianatinya, maka aku akan keluar dari keduanya. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya syirka musyarakah diperbolehkan dalam Islam. Dalam syirka musyarakah terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka syirka musyarakah ini dianggap tidak sah dalam Islam. Selanjutnya adalah hadis tentang rahan atau gadai yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Zakaria an Amir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu rahnu yurakabu bi nafaqatihi wa yusrabu labanud dari idza kana marhunan. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu atau hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga susu hewan boleh diminum apabila digadaikan. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwasanya murtahin atau si penahan barang gadai itu boleh menggunakan barang yang digadaikan untuk dimanfaatkannya sebelum si rahin atau si penghutang ini membayar hutangnya. Namun apabila si rahin telah membayar hutangnya, maka si murtahin ini wajib untuk mengembalikan barang gadaian tersebut, dan si murtahin tidak berhak lagi atas memanfaatkan barang gadaian tersebut.